Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'dah. Hari-hari ini saya dimintai untuk menanggapi pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Tapi sebelumnya saya ini salah satu orang yang ngefan ke Ustadz Adi Hidayat loh ya. Jadi beliau itu hafalan Qur'annya luar biasa, hafalan hadisnya juga luar biasa. Kali ini mengenai masalah sholat sunnah qobliyah Jumat ini memang khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat sebelum Jumat, ada yang mengatakan ada. Dan saya pengikut yang mengatakan ada. Jadi saya kalau qobliyah Jumat melakukan. Pernyataan beliau, ya ini perbedaan biasalah ya di antara para ulama biasa. Ustadz Adi Hidayat mengikuti ulama satunya, saya mengikuti ulama satunya, itu sudah biasa. Jangan dijadikan perbedaan ini sebagai permusuhan, jangan. Sudah biasalah mulai zaman dulu kita berbeda sudah biasa. Pernyataan beliau kan sholat sunnah qobliyah Jumat itu dilakukan setelah adzan. Ya memang betul, karena memang sholat sunnah qobliyah itu syaratnya harus sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk waktunya sholat tidak bisa. Kalau dalam kitabnya para ulama malah sholat sunnah qobliyah itu mulai waktunya sholat masuk sampai selesainya sholat. Jadi seumpama zuhur jam 12 masuk, jam 3 habis, itu sholat sunnah qobliyah boleh dilakukan mulai awal waktu sampai akhir waktu, walaupun dilakukan setelahnya sholat. Kan aneh ya istimbatnya ulama. Jadi seumpama sholat zuhur dilakukan, sholat qobliyah zuhur dilakukan setelah sholat zuhur itu boleh. Jadi sholat sunnah qobliyah Jumat, sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan setelah subuh, sholat subuh itu boleh. Karena memang waktunya mulai masuknya masuknya sholat fardu maksudnya sampai habisnya sholat fardu. Itu memang harus seperti itu. Dan pernyataan beliau kan Rasulullah ketika adzan malah keluar, kemudian ketika khutbah beliau masuk. Kapan Rasulullah sholat Jumatnya? Nah, jadi memang Rasulullah sepertinya tidak melakukan, tapi Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk melakukan sholat sunnah ini. Kajian yang pertama kita ambilkan hadis-hadisnya secara ringkas ya. Kajian yang pertama dalam Sunan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Sulaik al-Ghatafani. Sahabat Sulaik al-Ghatafani itu datang masuk ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, dan Rasulullah pada waktu itu melakukan khutbah. Berarti kan sudah adzan ya, sudah adzan. Kemudian faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Sulaik, "Asholaita raq'ataini qabla an taji?" Apakah kamu tadi sebelum masuk masjid ini, sebelum datang ke masjid ini kamu sudah sholat? Kemudian dijawab oleh Sulaik, sahabat Sulaik, qala la, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan fasalli raq'ataini wa tajawwaz fihima. Maka sholatlah 2 rakaat, kemudian percepat sholat itu. Makanya kan kalau kajiannya para ulama, kalau ada orang masuk masjid, Fathul Qorib sudah ya, kitab yang paling kecil ya, Fathul Qorib. Ketika ada orang masuk masjid, imamnya dalam keadaan khutbah, maka dia tetap disunahkan untuk sholat sunnah masuk masjid.
Qobliyah disunahkan di sana, tapi watajawaz, agak dipercepat. Jangan baca surat yang panjang-panjang, maksudnya seperti itu. Hadis ini kemudian ditanggapi dalam kitab Nailul Autar, itu ditanggapi bahwasanya warijalu isnadihi siqatun, bahwasanya rawi-rawinya di sini siqah, berarti hadis ini dikatakan hadis yang sahih. Yadullu ala anna hataini raq'ataini sunnatun lil Jum'at, bahwa dua rakaat yang dilakukan sahabat Sulaik itu yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Walaisata tahiyatan lil masjid, dan ini bukan sholat sunnah tahiyatal masjid. Artinya khawatirnya nanti diarahkan hadis tadi, oh itu bukan sholat sunnah qobliyah tapi tahiyatal masjid. Tidak. Di arahannya dalam kitab Nailul Autar itu adalah hiya sunnatan lil Jum'ah walaisata tahiyatal masjid. Seperti itu. Lebih jauh lagi ada hadis lagi yang berbunyi mani salah summa atal Jum'ah, barang siapa mandi di hari Jumat kemudian dia hadir melakukan sholat Jumat, fasalla ma quddira lahu, kemudian dia sholat semampunya dia, summa angsota, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, jadi sebelumnya dia sholat dulu, maka ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya mulai hari itu sampai 7 hari ke depan, sampai Jumat lagi ditambah 3 hari, berarti diampuni dosanya 10 hari ke depan. Ini hadisnya dalam kitab hadis Sahih Muslim 1418 nomornya. Ada lagi banyak sebenarnya hadisnya ya. Ada lagi hadisnya Imam Nafi. Imam Nafi ini gurunya Imam Malik. Jadi kalau urut-urutan gurunya, Imam Hambali itu berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi'. Nah, Imam Nafi ini yang meriwayatkan hadis ini nanti. Imam Nafi bergurunya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah Muhammad SAW. Imam Nafi ini meriwayatkan dari gurunya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar yutilu sholah qabla Jum'at. Ibnu Umar itu memperpanjang sholatnya sebelum Jumat. Wa yusolli ba'daha raq'ataini fi baitihi. Cuman beliau sholat setelah Jumat melakukan sholat di rumahnya 2 rakaat. Wa yuhaddisu, dan beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah melakukan seperti ini. Nah, dari Imam Nafi ini, Imam Nafi yang meriwayatkan hadisnya gurunya Ibnu Umar ini, Asy-Syaukani juga mengatakan dalam kitab Nailul Autar, wal hadisani, 2 hadis tadi di atas, hadisnya Abi Hurairah yang masalah apa tadi, mandi kemudian datang di hari Jumat, sama hadisnya Ibnu Umar yang baru saya ceritakan tadi, memperpanjang sholat sebelum sholat Jumat, adalah yadulani ala masyru'iyyati shalah qabla Jumat. Saya ulangi lagi, wal hadisani, 2 hadis di atas menurut Imam Asy-Syaukani yadulani menunjukkan mala masyru'iyyati shalah, disyariatkannya salat qabla Jumat, sebelum melakukan salat Jumat, artinya qobliyah Jumat.
Oh, masih banyak lagi hadis-hadis tentang itu. Jadi khilafiyah di antara para ulama sudah biasa. Bahkan dalam Sahih Muslim dikatakan idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Kalau ini salat ba'diyah ya. Kalau kamu sholat Jumat maka lakukanlah setelah sholat Jumat 4 rakaat. Jadi perbedaan memang di antara para ulama masalah qobliyah Jumat ini. Bahkan dalam Hasyiah Al-Qurdi ala Minhaj ya, dalam Hasyiatil Qurdi ala Minhajil Qawim dikatakan di sana wa aqwama yutamassaku bihi fi masyru'iyyati rak'ataini qabla al-jum'ah. Umuman sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai pijakan tentang disyariatkannya sholat sunnah qobliyah Jum'ah itu hadis umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi Ibnu Hibban ya min hadisi Abdullah bin Zubair ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'ataini. Jadi sholat fardu itu ada kesunatan sebelum dan setelahnya, ada kesunatan, maksudnya sholat rawatibnya itu. Ditambah lagi pendapatnya Imam Nawawi ya. Makanya saya lebih cocok untuk sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Karena ini Imam Nawawi kan luar biasa ya. Hampir semua pendapat-pendapat ulama sebelumnya pernah dirumuskan oleh Imam Nawawi. Jadi mutaakhirin yang luar biasa. Tidak ada pendapat-pendapat sebelumnya yang tidak diakomodir Imam Nawawi. Seakan-akan seperti itu dari alimnya Imam Nawawi. Dalam Majmu' nanti bisa dibaca di buku-buku saya banyak terbitan Pustaka Azam mengenai masalah sholat sunnah ini sudah saya tulis mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sudah pernah saya tulis ini terbitan Pustaka Azam. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' ala Syarhil Muhadzab dikatakan di sana far'un fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Ada sholat sunnah Jumat qoblaha wa ba'daha, sebelumnya dan setelahnya. Tusannu qoblaha wa ba'daha, disunnahkan sebelum sholat Jumat dan setelah sholat Jumat. Wa aqalluha rak'atani qoblaha wa rak'atani ba'daha. Paling sedikit sebelum sholat Jumat itu 2 rakaat, setelah sholat Jumat 2 rakaat. Tapi wal akmal yang paling sempurna arba'un qoblaha wa arba'un ba'daha. Sebelumnya 4 rakaat, setelahnya 4 rakaat. Jadi itu mengenai kajian. Jadi sudah saya sebutkan semuanya hadis-hadisnya dan pendapatnya para ulama. Silahkan Anda memilih. Tidak perlu mencaci, tidak perlu kita memaki. Ustadz Hadi Hidayat mungkin punya pegangan yang lain, saya juga punya pegangan yang lain. Saya tidak menyalahkan Ustadz Hadi Hidayat karena mungkin beliau punya pedoman-pedoman yang lain. Tapi saya pengamal sholat sunnah qobliyah Jumat. Dan rata-rata orang NU, orang NU melakukan 2 kali sholat masuk masjid. 1 sholat sunnah tahiyatul masjid, nomor 2 sholat sunnah qobliyatul Jumat. Tidak perlu diperpanjang, ini khilafiyah para ulama, terserah Anda pilih yang mana. Tapi kalau saya ikut Imam Nawawi, tapi kalau saya ikut Imam Syaukani, tapi kalau saya ikut hadis-hadisnya Ibnu Umar tadi yang mengatakan boleh bahkan sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyatul Jumat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.